Assalamualaikum Sobat MG. Nah, kali ini saya ditemani sama Mas Nur Adam akan bercerita tentang pengalamannya operasi usus buntu. Gimana nih? Langsung aja ya Mas Adam. Awalnya tuh yang dirasain apa? Ya pada awalnya sih nggak mengira akan terjadi operasi usus buntu. Rasa nyeri yang mungkin nggak semua orang bisa menahannya. Jadi nyeri banget gitu? Sangat nyeri sekali. Saya pikir sakit kenapa gitu. Ternyata itu setelah didiagnosa itu ternyata harus operasi usus buntu. Langsung berarti? Maksudnya sebelumnya nggak pernah sakit? Sebelumnya memang pernah. Kalau saya operasi baru 2 minggu yang lalu, itu mungkin sekitar 4 bulan yang lalu itu saya merasakan hal yang sama. Terus saya pikir hanya sakit perut biasa. Itu masih bisa ditahan berarti? Itu masih bisa ditahan dan ternyata tidak dilakukan diagnosa dan belum diketahui bahwa itu gejala usus buntu atau apa. Terus saya mengabaikannya. Terus baru 2 minggu yang lalu terasa nyeri yang sangat-sangat sakit sekali. Terus akhirnya ya didiagnosa di rumah sakit ternyata ada gejala usus buntu. Itu pas 4 bulan yang lalu itu ke dokter juga nggak? Ya sama. Tapi ke dokter juga. dokternya nggak ini ya? Enggak, itu hanya karena itu di puskesmas lah waktu itu rawat inap di puskesmas beberapa hari. Oh sampai rawat inap? Rawat di inap 3 hari dan hasilnya membaik. Tapi waktu itu saya belum menerima diagnosanya apa, itu hanya sakit perut biasa gitu. Oh. Nah, Terus akhirnya kabur lagi ya? Akhirnya 2 minggu yang lalu saya kenapa harus operasi? Karena dari hasil diagnosa itu menunjukkan gejala-gejala usus buntu. Oh, tapi di ini enggak USG atau Ya, di di apa? USG, terus ada kelainan, ada semacam benjolan, kayak semacam apa ya, itu yang Di USG-nya sesuatu kelihatan. yang menyumbat di dalam usus itu. Ternyata begitu dioperasi, itu ya sepertinya itu sudah terlambat. Bukan terlambat ya, apa ya, Udah parah. sudah parah karena itu sudah bernanah, misalnya seperti itu gitu. Terus akhirnya dipotong dibuang gitu. Akhirnya itu di usus dibuka, terus benjolan yang ada di dalam usus itu dibuang. Gitu. Oh, itu langsung jadi begitu sakit itu ke UGD gitu ya? Ya, langsung sakit. Begitu masuk rumah sakit, dari rumah tuh udah rasa sakit yang sangat sakit. Gitu ya, dari bagian kanan. Bagian kanan. Perut nah, bagian terus kanan bawah. Kanan bawah. Nah, terus begitu langsung di IGD rumah sakit pun saya udah hampir tidak kuat ya. Makanya saya apapun yang terjadi ya berusaha kuat. Akhirnya diberikan beberapa obat penenang hanya sementara sampai menunggu operasi esok hari. Maksudnya obat pereda sakit ya? Pereda pereda sakit nyeri. aja gitu. Oh, besokannya nih langsung Besokannya operasi? langsung operasi. Berarti langsung cepet ya? Terus nggak kaget? Apa besok operasi? Oh enggak. Masalahnya dari pertama diagnosa itu sendiri sudah menunjukkan gejala ke arah usus buntu itu sendiri. Jadi ya udah biar sembuh operasi. Terus proses operasinya sendiri sebelum operasi usus buntu tuh harus gimana? Puasa? Sebelum begitu kita masuk ke rumah sakit, di ruangan dipesan dari mulai jam 12 malam itu harus puasa dulu sambil menunggu jeda operasi jam 8 esok harinya. Sebelum operasi itu kita melakukan USG dulu, hasilnya seperti apa. Ya memang diagnosa awal sudah menunjukkan gejala usus buntu, tapi untuk meyakinkan dari pihak medis melakukan USG. Dan terbukti begitu operasi ada gejala usus buntu itu. Oh langsung ya. Terus apa tuh namanya biusnya itu apa? Kalau untuk bius itu bius lokal itu tidak menggunakan bius total, tapi sebagian dari kalau mungkin dari perut ke bawah. Perut ke bawah. Kita mati Itu rasa. cara masukin anestesinya biusnya disuntik Melalui suntik tulang belakang. Oh itu sakit banget.
Itu enggak sakit. Hanya kaget Saya aja. saya Kaget pernah ya, kalau untuk merasakan sakit atau enggak ya anggaplah kalau memang pernah kesetrum aliran listrik seperti itulah sama. Iya. Saya juga pernah, kapan-kapan saya ceritain. Terus berarti pas dioperasi sadar. Pada saat dioperasi ya memang sadar apa yang dilakukan dokter, apa yang dilakukan dari pihak medis sendiri, kita melihat dengan jelas. Jadi ya Melihat di layar. enggak. Jadi kan kita rebahan itu kan hanya di Tutup pas tirai. pembatas tirai. Cuman kan secara ini Tapi perutnya nggak lihat ya. nggak Ngelihat lihat. dokternya maksudnya. Cuman ini aja gitu. Cuman ya sambil melakukan operasi ya dokter juga memberitahukan bahwa ini sepertinya udah agak telat, bukan terlambat ya. Kalau terlambat mungkin udah nggak bisa ditangani, karena itu udah telat karena sudah menimbulkan nanah itu sendiri. Terus untuk jahitannya tuh lebar nggak? Kalau untuk jahitan usus buntu itu kurang lebih 6-8 cm. Garis vertikal apa horizontal? Horizontal. 8 cm. Terus sembuhnya berapa lama untuk luka operasi? Itu setelah luka operasi itu untuk 2 hari pertama itu memang merasa sakit sekali. Sakitnya itu bukan karena usus buntu tadi, karena organ yang diambil dimasukin kembali itu kan ada pergeseran sedikit. Jadi otot-otot itu belum fleksibel. Itu 2 hari memang, jangankan kok kita mau bergerak yang ini, kita begitu aja itu sakitnya bukan main. Itu masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Sampai-sampai saya jangan sampai kita batuk. Kalau kita batuk semuanya itu terasa sakit sekali gitu. Gitu. Kalau masalah hasilnya atau apanya itu ya mungkin itu sudah ditangani dari pihak medis. Tapi untuk apa yang kita rasakan selama pasca operasi itu sendiri ya sakitnya luar biasa ya. Tapi yang hanya sebentar aja gitu Kak. Iya, kedepannya mudah-mudahan kan jadi sehat. Ini. Terus di rumah sakit berapa hari berarti? Itu saya di rumah sakit dari mulai pertama masuk UGD, operasi, terus pasca operasi 2 hari, berarti 2 hari, berarti 4 hari. Total 4 hari. Setelah pulang ke rumah pun masih istirahat di rumah. Setelah pulang ke rumah sebenarnya kita harus menyesuaikan asupan makanan, ya terutama yang lunak. Terus rasa juga jangan terlalu menyengat, pedas ataupun segala macamnya. Nah itu hanya berlangsung selama 1 hari. Setelah itu hampir semuanya kembali normal seperti biasa. Terus kayak udah sehat lagi tuh berapa hari tuh kira-kira? Kalau untuk kita merasa sehat ya. Udah nggak ada nyeri-nyerinya. Nggak ada nyeri, kurang lebih 1 minggu. Nah, di lebih dari 1 minggu itu hanya tinggal merasakan pemulihan dari pasca jahitan itu sendiri. Oh gitu. Terus ini, tapi masih belum boleh angkat yang berat-berat gitu ya. Kenapa kita dianjurkan tidak diharuskan mengangkat yang berat-berat atau dilarang mengangkat yang berat-berat? Pada saat kita mengangkat beban lebih dari 3 kilo, itu reaksi otot itu akan berkontraksi dengan organ dalam itu sendiri. Gitu. Itu yang bisa menyebabkan rasa sakit yang seperti awal-awal mau operasi itu sendiri. Terus jadi gimana nih? Mungkin buat penonton di channel Maya Wagi ini supaya jangan sampai ya, kita kan pengennya sehat terus. Nah kira-kira tuh dokter kemarin tuh bilang apa penyebabnya kok bisa sampai seperti ini ususnya gitu? Ya sebenarnya itu dari asupan makanan juga bisa. Terus dari kita menjaga kesehatan dalam artian kita ya olahraga atau segala macam. Kalau asupan makanan itu jangan terlalu banyak makan asam pedas. Oh, dan itu berlangsung lama mungkin ya? Itu berlangsung. Jadi itu untuk gejala, untuk kenapa sampai terjadi usus buntu itu? Kita nggak menyadari apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu dari entah itu mungkin bisa bertahun-tahun ya, kita nggak menyadari sekolah, ya. Gitu ya. Itu bahkan sampai timbul usus buntu itu ya karena ya asupan makanan itu sendiri
dengan pola makan juga harus teratur, gaya hidup sehat juga ya pasti ya sebagian besar orang tahu lah. Ya, mungkin rutin olahraga. Nah, itu salah gitu satunya. ya. Nah, terus nanti harus kontrol berapa kali Kalau biasanya? untuk kontrol itu sebenarnya pasca operasi kita kontrol itu pertama untuk medikasi luka jahitan. Selain medikasi luka jahitan itu dokter menanyakan perkembangannya seperti apa. Apa yang kita rasakan, kalau kita merasakan nyeri atau segala macam itu dokter hanya memberikan penyesuaian obat yang harus dimakan. Tapi biasanya berapa kali kontrol? Untuk pemulihan seperti saat ini ya baru 2 minggu 3 minggu ini 3 kali kontrol sudah alhamdulillah udah. Oke, bermanfaat banget nih pengalamannya biar kita bisa lebih menjaga gaya hidup sehat. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi buat teman-teman sahabat Maya Wagi semua. Kita semua tidak menghendaki penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau memang penyakit itu harus datang, harus ada, ya kita harus berusaha. Ikhtiar, salah satunya ya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pihak tim medis sendiri, dan kita juga istilahnya apapun yang harus dilakukan walaupun bertolak belakang dengan keinginan kita, mau nggak mau kita harus ikuti anjuran dari pihak tim medis. Iya, kalau dokter bilang emang yang terbaik operasi, ya sudah. Maksudnya kita tidak perlu menyesali masa lalu. Coba kita kayak gini. Kalau emang udah sakit, ya operasi dan tetap semangat. Gitu ya. Terima kasih Mas Adam. Semoga sehat terus ke depannya, nggak kambuh lagi. Terus mulai sekarang lebih memperbaiki pola hidup gitu ya. Kita sama-sama biar sehat. Dadah.